Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, malam hari ini kita kembali dapat berkumpul bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam ibadah rumah tangga Jemaat GKO Bekasi 3. Bapak Ibu, kalau masih ada anggota keluarga yang di kamar, masih ada anggota keluarga yang belum berkumpul, mari kita panggil anak kita, kakak kita, adik kita, orang tua kita. Mari kita ajak bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebab di masa-masa seperti sekarang ini, kita harus tetap melekat dan berpegang kepada Tuhan untuk mendapatkan kekuatan. Mari kita mulai ibadah kita dengan bersaat teduh bersama-sama. Saat teduh dimulai. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita bangkit berdiri. Bersama-sama kita angkat pujian yang terambil dari Kidung Jemaat 395. Betapa indah harinya. Betapa indah harinya saat ku pilih menebus langkah surga cintanya, ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Bait yang kedua. Betapa indah janjinya yang telah mengikat hatiku, beri kasih padanya serta menyanyi bersyukur. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Marilah kita tabiskan ibadah kita pada malam hari ini. Ibadah rumah tangga Jemaat GKO Kristus Raja Bekasi 3 di rumah masing-masing. Jadilah di dalam nama Allah Bapa kita, di dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak dan Ibu dipersilakan duduk kembali. Untuk mempersiapkan pembacaan firman, kita akan bernyanyi dari nyanyian NKB 116, bait yang pertama dan ketiga, siapa yang berpegang. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakal bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupku dalam
bahagia. Bait yang ketiga. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terpujilah namamu. Engkau Allah yang agung, Allah yang senantiasa memelihara kehidupan kami. Terpuji namamu ya Allah. Terima kasih Tuhan. Mengucap syukur untuk segala sesuatu yang telah Tuhan berikan kepada hidup kami, sehingga kami boleh ada seperti saat ini. Semua karena kasih-Mu, kemurahan-Mu, pertolongan-Mu, dan sayang-Mu yang begitu besar kepada kami. Terima kasih Bapa. Bapa, ampunkan segala dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan, supaya kami layak di hadapan-Mu. Saat ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan di tengah ibadah rumah tangga Jemaat GKO Kristus Raja Bekasi 3. Bapa, kami manusia yang lemah, yang penuh dengan keterbatasan. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang memberikan pengertian di dalam hati dan pikiran kami. Biar kami terfokus hanya kepadamu. Padamkan semua suara-suara lain yang ada di dalam hati dan pikiran kami yang tidak berasal daripadamu. Ajar kami duduk diam mendengar firman Tuhan, merasakan firman Tuhan, dan mendengar nasihat daripada Tuhan. Bapa, hamba-Mu ini lemah, penuh dengan keterbatasan. Biarlah Engkau yang memperlengkapi, biarlah Engkau sendiri yang melayani jemaat-Mu melalui diri hamba-Mu ini Tuhan. Pakai hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan membaca Alkitab kita. Hari ini terambil dari Yohanes 11. Kita buka Yohanes 11 ayat yang ke-39 sampai dengan 44. Yohanes 11 ayat yang ke-39 sampai dengan 44. Ini merupakan bagian dari cerita tentang Lazarus dibangkitkan. Kita akan membaca mulai ayat 39. Bapak dan Ibu dapat mengikuti di rumah. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus mengadahkan ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita malam hari ini. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya hari lepas hari.
Amin. Bapak Ibu yang terkasih, ini adalah bagian atau penggalan cerita tentang Lazarus yang dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Lazarus dan keluarganya ini tinggal di Betania. Lazarus punya keluarga atau punya kakak, yaitu Maria dan Marta. Mereka ini orang yang dekat atau punya hubungan baik dengan Tuhan Yesus. Kalau kita baca dari pembacaan kita Yohanes 11 tersebut, dijelaskan bagaimana kedekatan keluarga Maria, Marta, dan Lazarus. Ayat 2 mengatakan Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Bapak Ibu ingat kejadian tersebut? Bagaimana seorang wanita datang membawa minyak, kemudian meminyaki kaki Yesus dan menyeka dengan rambutnya. Tentunya Bapak Ibu ingat, karena kejadian ini cukup ikonik atau cukup mempunyai dampak yang besar ketika orang-orang membacanya. Ada juga kejadian ketika Maria dan Marta mendengar Yesus sedang mengajar. Yesus mengajar, Maria duduk dekat kaki Yesus dan Marta sibuk di belakang atau sibuk di dapur menyiapkan ini, itu, ini dan itu. Maka orang sering bilang, kalau lagi ibadah jangan seperti Marta sibuk-sibuk di belakang, tapi duduklah seperti Maria untuk mendengar firman Tuhan. Nah, dua kejadian ini menggambarkan bagaimana Maria, Marta, dan Lazarus cukup dekat dengan Yesus, mengenal Yesus, mengasihi Yesus, dan Yesus pun mengasihi mereka. Bahkan ketika Lazarus sakit, ayat 3 mengatakan begini, dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Bapak Ibu bisa membayangkan bagaimana kedekatan mereka? Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Dan singkat cerita Lazarus meninggal dunia karena ketika sakit Yesus tidak datang atau belum datang menjumpai mereka. Dari pembacaan kita tadi dikatakan Lazarus sudah 4 hari mati dan sudah dikuburkan. Bapak Ibu, ada sebuah tradisi Yahudi yang saya baca ketika mempersiapkan renungan ini. Mereka percaya bahwa orang mati 3 hari masih ada kemungkinan hidup, karena dikatakan rohnya masih di sekitar situ, masih bisa kembali dan lain sebagainya. Bahkan untuk sekedar kepercayaan mitos seperti ini saja, ini sudah melewati. Dia sudah 4 hari, apalagi dari segi ilmu pengetahuan atau kedokteran. Orang yang sudah mati 4 hari sudah tidak mungkin hidup lagi. Bahkan tadi kalau kita baca dikatakan dia sudah berbau. Bapak Ibu, 4 hari seseorang meninggal dunia, sudah dimakamkan. Secara ilmu pengetahuan mulai terjadi penguraian terhadap jenazahnya. Mulai terjadi pembusukan terhadap jasadnya. Dan jelas sudah ditandai dengan adanya bau yang tidak nyaman. Nah, di tengah kondisi itu Yesus datang, Yesus hadir di tengah-tengah keluarga Maria dan Marta. Ada sedikit kekecewaan mungkin di hati mereka. Tuhan, kalau engkau datang lebih cepat, Lazarus mungkin gak sampai meninggal. Lalu apa yang dilakukan Yesus? Seperti yang kita baca.
Dia perintahkan, angkat batu itu. Dan ketika semua orang seakan-akan ragu, ketika semua orang seakan-akan bimbang, bingung, penuh ketakutan, nggak ngerti harus bagaimana. Bahkan ada yang berkata udah nggak mungkin, udah 4 hari, udah bau. Dengan tegas Yesus berkata, angkat batu itu. Akhirnya batu itu pun dibuka. Dan Yesus berkata, Lazarus, mari keluar. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Lazarus yang sudah dibungkus dengan kain, sudah ditutup, sudah dimakamkan, dia keluar. Dia hidup, dia bangkit, dia berjalan keluar. Banyak orang tercengang melihatnya. Lazarus yang mati bangkit. Bahkan sudah 4 hari. Sudah berbau. Bapak Ibu, itulah Yesus kita. Itulah Tuhan kita yang kita sembah. Itulah Tuhan kita yang kita muliakan. Itulah Tuhan kita yang malam ini kita sembah dalam ibadah rumah tangga GKU Bekasi 3 di jemaat. Di rumah-rumah jemaat. Dia Yesus yang sama, yang membangkitkan Lazarus, yang saat ini kita sembah dalam ibadah kita malam hari ini. Dia Yesus yang tidak pernah terlambat. Amin. Dia Yesus yang tidak pernah terlambat. Walaupun dunia sudah mengatakan terlambat, tapi Yesus tidak pernah terlambat. Ketika dunia mengatakan sudah tidak mungkin, Yesus datang membawa kehidupan. Yesus datang membangkitkan. Tiada yang mustahil bagi Yesus. Bapak Ibu, semangat ini, spirit ini, mari menjadi pegangan kita menghadapi hari-hari kehidupan kita belakangan ini. Banyak hal yang terjadi di lingkungan kita, di keluarga kita, di pekerjaan kita yang membuat kita seakan tertekan dan mengatakan sudah tidak ada jalan. Bapak Ibu, saat ini kita dengar berita begitu banyak rekan-rekan di sekitar kita yang terpapar virus corona. Seakan telinga ini sudah tidak asing lagi mendengar si A positif, si B positif, keluarga si A isolasi mandiri, keluarga si B mengalami dampak dari COVID-19. Seakan telinga kita sudah tidak asing lagi mendengar kata-kata ini. Seakan kita bingung kemana jalan keluar. Bapak Ibu, melalui kisah kebangkitan Lazarus, melalui kejadian yang mustahil ini kita mau belajar, Yesus tidak pernah terlambat. Yesus tidak bisa dibatasi. Kuasanya mengalahkan kuasa apapun. Bahkan maut sekalipun, kematian sekalipun, hal yang sudah tidak mungkin sekalipun, Yesus sanggup katakan, Lazarus, keluarlah. Lazarus, bangkitlah. Bapak Ibu, kondisi saat ini mungkin membuat kita menangis. Pandemi yang semakin bergelora, kehidupan perekonomian yang semakin sulit, gaji mengalami pemotongan, dan saat ini anak-anak kita memasuki jenjang persekolahan yang baru. Dari TK ke SD, SD ke SMP, SMP ke SMA dan selanjutnya. Saat ini banyak orang membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Membutuhkan biaya yang besar. Bahkan saya sendiri pun terkaget ketika kemarin menerima rapot, lalu melihat ada biaya yang harus dibayar untuk tingkat pendidikan selanjutnya.
Bapak Ibu, mungkin di tengah ketakutan kita, kekalutan kita, kebingungan kita nggak tahu harus bagaimana. Pastikan dalam keluargamu jangan gentar, jangan takut. Di tengah ketidakmungkinan, di tengah kemustahilan, ada Yesus yang sanggup menyembuhkan. Ada Yesus yang sanggup membangkitkan. Ada Yesus yang sanggup menyelesaikan. Biar semua dunia tidak percaya, biar semua dunia meragukannya, tapi biar keluarga kita pegang teguh. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya pengharapan. Yesusku tak pernah terlambat. Bapak Ibu yang terkasih, terkadang Allah memberikan pengajaran buat diri kita. Kenapa Dia harus berlama-lama, atau dalam tanda kutip seakan terlambat, atau dalam tanda kutip seakan membiarkan Lazarus sampai meninggal? Dari pembacaan ini kita mau belajar, kenapa sepertinya Tuhan membiarkan kita, atau kenapa sepertinya Tuhan datang tidak tepat waktu. Yang pertama, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Bapak Ibu yang terkasih, kalau setiap saat apa yang baik saja yang kita rasakan, kalau setiap saat dengan mudahnya pertolongan itu datang, terkadang membuat kita merasa congkak, sombong. Setiap perkara dapat ku selesaikan dengan kepintaranku. Setiap permasalahan dapat ku selesaikan dengan intelektualku, dengan daya pikirku, dengan pengetahuanku. Itu yang mau Tuhan ajarkan saat ini melalui cerita kebangkitan Lazarus. You are nothing without God. Kamu bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Dia mau belajar supaya kita mengatakan, Tuhan, aku bukan siapa-siapa tanpamu Tuhan. Engkau yang berkuasa atas hidupku, Engkau yang pegang kendali atas hidupku, Engkau yang pegang kendali atas masa depanku. Kita mau belajar. We are nothing without God. Kita bukan apa-apa tanpa Tuhan. Yang kedua, kita mau belajar supaya kita belajar percaya. Bapak Ibu, ayat 40 tadi mengatakan, jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan, saya ulangi. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Percaya artinya percaya. Percaya artinya tidak ragu. Percaya artinya tidak gentar. Percaya artinya tidak mundur sedikit pun. Kalau kita mengatakan kita percaya kepada Yesus, namun di hati dan pikiran kita mulai gentar, kita belum percaya. Kalau kita mengatakan aku percaya kepada Yesus, tapi hati dan pikiran kita mulai ketakutan, kita belum percaya. Karena percaya adalah percaya. Ketika kita mengatakan, aku percaya Tuhan, Engkau pegang kendali hidupku. Apapun proses yang kita jalani dengan kekuatan daripada Tuhan. Kita jalani bersama-sama dengan Tuhan. Masakan kita tidak percaya? Yesus yang sanggup meredakan angin ribut dengan berkata, diam dan tenanglah. Yesus yang sama, yang dapat mengatakan kepada perkara hidupmu, permasalahan hidupmu, terhadap problematika keluargamu, diam dan tenanglah. Maka semuanya diselesaikan oleh Tuhan. Bapak Ibu, percaya kepada Yesus bukan tanpa masalah. Percaya kepada Yesus bukan tidak ada problem. Tapi percaya kepada Yesus, datang masalah, pintu keluar sudah Ia siapkan. Jawaban sudah Ia siapkan. Makanya ketika kita mengatakan aku percaya kepada Tuhan Yesus,
Marilah sungguh-sungguh percaya. Dan kepercayaan itu diuji dalam kehidupan kita hari demi hari. Yang ketiga, kenapa seakan Tuhan datang terlambat? Supaya karakter kita menjadi lebih dewasa. Karakter kita ditempa, dibentuk sehingga dalam kegiatan apapun, dalam perbuatan apapun kita menunjukkan karakter Kristus. Karakter kita ditempa dengan masalah-masalah yang ada, dengan badai yang datang, dengan gelombang yang datang. Sehingga kita menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang hebat. Bapak Ibu, Yesus tidak pernah terlambat. Kitalah yang seakan-akan membuat ia terlambat. Karena kita maunya waktu kita yang jadi limit. Kita maunya waktu kita yang menjadi batas. Kita maunya di dalam waktu yang kita mau. Padahal seharusnya waktu Tuhan. Karena dia tahu yang terbaik. Dan dia hanya memberi yang terbaik bagi anak-anaknya. Bapak Ibu, melalui kejadian ini, di tengah kondisi pandemi saat ini, kita berada seperti Maria dan Marta. Di tengah ketidakmungkinan, di tengah kemustahilan, di tengah kepapaan, dan tak mampu apa-apa. Masih ada Yesus. Masih ada Yesus. Masih ada Yesus. Ketika hatimu sedang kendor, ketika engkau sedang takut, ketika engkau sedang bergumul luar biasa, katakan dalam hatimu, Allahku hebat, Yesusku hebat, dia tidak pernah terlambat. Katakan dalam hatimu, Yesusku hebat, dia tidak pernah terlambat. Ayo, mari. Kita coba berdiri sama-sama. Mari kita berdiri sama-sama, katakan, Yesusku hebat, dia tidak pernah terlambat. Belum semangat. Kita katakan lagi sama-sama. 1, 2, 3. Yesusku hebat, dia tidak pernah terlambat. Yesusku hebat, dia tidak pernah terlambat. Bapak Ibu, Tuhan mengasihimu. Dia mencintaimu. Segala yang baik, segala yang indah telah ia rancangkan buat hidupmu, buat hidup kita semua orang yang percaya kepadanya. Jalani bersama-sama dengan Tuhan, karena dia tidak pernah terlambat. Bapak Ibu yang terkasih, saya mau tutup pembacaan kita dengan membaca Ratapan 3 ayat 25 sampai 26. Ratapan 3 ayat 25-26. Ayat ini penggalan dari ibadah minggu lalu. Saya terkesan sekali dengan ayat ini. Kita baca bersama-sama, Bapak Ibu di rumah. 3, 2, 1. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Bagi jiwa yang mencari dia, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Bapak dan Ibu, Tuhan Yesus ada di dekatmu. Dia pasti menolong. Dia pasti buka jalan. Teruslah berharap kepadanya. Jangan gentar, jangan takut, jangan bimbang. Karena dia Allah yang tidak pernah terlambat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Untuk meresponi firman Tuhan, kita akan mengangkat pujian Tuhan Pasti Sanggup.
Katakan semua bebanmu, katakan semua pergumulanmu, katakan semua harapanmu pada Tuhan. Dia sanggup menyelesaikan segala perkara dalam hidup kita. Dia Allah yang tidak pernah terlambat. Beri kesempatan Bapak Ibu untuk berdoa secara pribadi. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Mengucap syukur kami boleh beribadah pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami sudah dinasehati oleh firman Tuhan. Bagaimana sebuah kemustahilan, bagaimana sebuah ketidakmungkinan Tuhan selesaikan tepat pada waktunya. Kami mau yakin dan percaya Tuhan tidak pernah terlambat dalam hidup kami. Kami mau yakin dan percaya seperti halnya Lazarus yang sudah meninggal, Tuhan bangkitkan. Sebuah hal yang tidak mungkin, tapi Tuhan nyatakan. Kami percaya tiada yang mustahil Tuhan. Di dalam hidup kami tiada yang mustahil. Tuhan sanggup selesaikan segala perkara hidup kami. Bapak, saat ini Engkau lihat Tuhan jemaat-jemaat GKU Bekasi 3. Ada yang sedang berjuang menghadapi COVID. Ada yang sedang terpuruk menghadapi kondisi perekonomian. Ada yang sedang menanti pekerjaan. Ada yang sedang mengharap pertolongan-pertolongan daripada Tuhan. Bapak, teguhkan hati kami, kami masih punya Tuhan. Teguhkan hati kami, Yesus kami tidak pernah terlambat. Jangan biarkan melalui kejadian-kejadian ini membuat iman percaya jemaat-Mu menjadi kendor Tuhan. Menjadi santapan enak dari si iblis yang akan membelokkan kami. Tapi biarlah Roh Kudus-Mu menyala di dalam hati kami mengatakan masih ada Tuhan yang sanggup memberikan pertolongan. Yesus yang sama, yang 2000 tahun lalu mengatakan diam dan tenanglah kepada angin ribut. Yesus yang sama
yang sanggup membangkitkan Lazarus yang sudah mati. Yesus yang sama, yang saat ini kami imani sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Yesus yang tidak pernah tinggal diam melihat anak-anaknya kesusahan. Kami mau yakin dan percaya waktu Tuhan yang terbaik, rencana Tuhan yang terindah. Kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Jangan biarkan kepercayaan kami kendor. Kami mau sungguh-sungguh percaya dan menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Bapa di dalam surga, saat ini mau berdoa khusus untuk jemaat-jemaat kami yang saat ini sedang sakit. Bapa, di saat perekaman gambar ini kami mendengar kondisi saudara kami, orang tua kami, Bapak Penatua Meta, yang saat ini sedang berjuang sembuh. Kami mengucap syukur kalau beliau baru mendapat ruang ICU. Kami mau yakin dan percaya Tuhan sembuhkan beliau tepat pada waktunya. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi. Berkati istri dan anak-anaknya Tuhan, yang saat ini hati mereka remuk redam dalam kesedihan, dalam kepanikan, dalam ketakutan. Biar Roh Kudus teguhkan hati mereka. Mereka beriman dan percaya Yesus sanggup. Yesus sanggup memulihkan keluarga mereka. Terima kasih Tuhan. Berdoa juga Tuhan untuk keluarga Bapak Pendeta Toto yang saat ini sedang dalam pemulihan juga kondisi kesehatannya. Juga Ibu Ivon yang sedang dalam pemulihan dari kecelakaan motor. Tuhan, Engkau jamah, Engkau urapi, pakai semua obat-obatan, istirahat, atau usaha apapun yang dilakukan oleh keluarga ini, sehingga Bapak Pendeta dan Ibu bisa pulih seperti sedia kala, kembali berkumpul bersama-sama dengan kami, beribadah, berjemaat, terlebih-lebih bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan serta melayani-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berdoa untuk keluarga Siburian, kami yakin dan percaya Tuhan juga hadir di tengah-tengah mereka, membebaskan segala sakit penyakit, menyembuhkan dan memulihkan. Berdoa juga Tuhan untuk Ibu Misa Fatizai, ibunda dari Bapak Penatua Setiawan Duru. Kau jamah, Kau sembuhkan sakit penyakitnya Tuhan. Segala usaha medis yang dilakukan, pengobatan, biarlah Kau pakai sebagai sarana kesembuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi. Berdoa juga untuk Ibu Liberson Damanik. Bapak, berkati beliau, berikan kesembuhan dan pemulihan yang daripada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya kesembuhan terjadi. Juga untuk keluarga Asep Subur, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, sembuhkan dari segala sakit penyakit. Terima kasih Tuhan. Untuk jemaat-jemaat lain yang saat ini sedang sakit, yang kami tidak tahu kondisinya, kami yakin dan percaya Tuhan sembuhkan dan Tuhan pulihkan jemaat-jemaat-Mu. Bapak berkati GKU Bekasi 3 Tuhan, tempat kami beribadah. Berkati seluruh jemaat-jemaat, Engkau yang tahu kebutuhan dan kerinduan mereka. Biarlah di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau berikan yang terbaik bagi jemaat-jemaat kami. Engkau pagari jemaat kami agar tidak tersentuh oleh virus COVID-19 di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati majelis, Bapak Pendeta, seluruh pengurus komisi yang melayani Tuhan. Berikan kesatu hatian, jauhkan dari segala roh perpecahan. Biar segala sesuatu
dirancangkan dengan baik, dengan roh takut akan Tuhan. Jika ada perbedaan pendapat pun diselesaikan dengan lemah lembut, dengan roh takut akan Tuhan, sehingga segalanya boleh berlangsung dengan baik di gereja kami ini Tuhan. Tuntun kami semua Tuhan, untuk boleh melayani jemaat di dalam kondisi yang sulit saat ini. Terima kasih Tuhan. Bapak berdoa untuk majelis-majelis baru yang akan diteguhkan sebentar lagi, biar kiranya mereka terus berjalan bertumbuh untuk mengambil estafet pelayanan di Keko Bekasi 3. Terima kasih Tuhan. Bapak berkati kota Bekasi ini Tuhan. Kami mendengar, kami melihat begitu banyaknya korban dari COVID-19, membuat rumah sakit mengalami kesulitan menerima pasien-pasien. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau tuntun pemimpin kami agar boleh membawa Bekasi ini keluar dari segala keterpurukannya. Bahkan secara umum Indonesia ini Tuhan, yang masih berjuang dari tekanan COVID, tuntun Bapak Presiden Joko Widodo untuk boleh membawa bangsa ini keluar dari segala permasalahannya. Beri dia kekuatan dan hikmat daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya bangsa Indonesia akan keluar dari segala keterpurukan, dari segala masalah yang ada, karena kami masih punya Tuhan. Ada Yesus yang tidak pernah terlambat. Terima kasih Bapak. Banyak hal yang ada di dalam hati dan pikiran kami, biarlah semuanya kami serahkan di dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan memberikan persembahan. Bapak dan Ibu dapat mempersiapkan di rumah, dan nanti setelah ke gereja bisa diserahkan ataupun bisa ditransfer ke rekening yang sudah dipublikasikan di WhatsApp grup jemaat. Dan untuk mengiringi persembahan kita mengangkat pujian NKB 197, bait pertama dan yang kedua, Besarlah Untungku. Karena ku
dalam surga, saat ini Tuhan kami datang dengan persembahan yang kami berikan kepadamu, merupakan ucapan syukur dari kami atas segala kebaikan Tuhan. Dan semuanya ini biar boleh dipakai untuk menopang pelayanan di GKU Bekasi 3. Berkati apa yang masih ada dengan kami untuk mencukupkan kehidupan keluarga kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan menutup ibadah kita pada malam hari ini. Kita akan mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 438. Saudara-saudara jemaat, kembalilah dalam kenyataan hidupmu sehari-hari. Taatilah firman Tuhan. Nyatakanlah kasih Tuhan Yesus bagi setiap insan. Dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak terima kasih. Ibadah selesai Bapak Ibu. Yesus tidak pernah terlambat dalam hidup kita. Amin.